Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Putra Kustini, mahasiswa STKIP Kusuma Negara, Prodi Matematika semester 4, dosen pengampu Pak Syafaat Ariful Huda MPD dengan mata kuliah pengelolaan pendidikan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang fungsi-fungsi supervisi pendidikan. Fungsi-fungsi supervisi pendidikan menurut Burton and Bruckner 1955 nomor 3 menjelaskan bahwa fungsi supervisi modern ialah menilai dan memperbaiki faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran peserta didik. Sedangkan menurut Briggs mengungkapkan fungsi utama supervisi bukan perbaikan pembelajaran saja, tapi untuk mengkoordinasi, menstimulasi, dan mendorong ke arah pertumbuhan profesi guru. Ini saya akan menjabarkan fungsi-fungsi supervisi secara rinci. Pertama ada mengkoordinasi semua usaha sekolah. Yang kedua, memperlengkapi kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, memperluas pengalaman guru-guru. Yang keempat, menstimulasi usaha-usaha yang kreatif. Yang kelima, memberikan fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf. Yang kedelapan, memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru. Di sini saya akan menjabarkan fungsi-fungsi supervisi secara lebih rinci ya. Yang pertama terdapat mengkoordinasi semua usaha sekolah, yaitu usaha sekolahnya terdapat ada 3, yaitu usaha tiap guru, usaha-usaha sekolah, dan usaha-usaha bagi pertumbuhan jabatan. Yang kedua, ada melengkapi kepemimpinan sekolah. Dalam masyarakat demokratis, kepemimpinan yang demokratis perlu dikembangkan. Kepemimpinan itu suatu keterampilan yang harus dipelajari, dan itu harus melalui latihan secara terus-menerus. Dengan melatih dan melengkapi guru-guru agar mereka memiliki keterampilan dalam kepemimpinan sekolah. Selanjutnya yang ketiga, memperluas pengalaman guru. Akar dari pengalaman terletak pada sifat dasar manusia. Manusia selalu mencapai kemajuan yang semaksimal mungkin. Seseorang yang akan jadi pemimpin, bila ia mau belajar dari pengalaman yang baru, ia dapat belajar untuk memperkaya dirinya dengan pengalaman belajar yang baru. Di sini guru harus memperluas pengalaman sesudah mengajar yang di tempat sebelumnya. Jadi harus mempunyai pengalaman yang lebih banyak lagi dalam proses belajar mengajar. Yang keempat, yaitu menstimulasi usaha-usaha sekolah yang kreatif. Usaha-usaha yang kreatif bersumber pada pandangan tentang manusia. Semua orang percaya pada manusia diciptakan dengan memiliki potensi untuk berkembang dan berkarya. Supervisi juga bertugas untuk menciptakan suasana yang memungkinkan guru-guru dapat berusaha meningkatkan potensi kreativitas dalam dirinya. Di sini adalah fungsi supervisi itu harus menciptakan suasana untuk meningkatkan potensi guru-guru. Dan yang kelima yaitu memberikan fasilitas dan penilaian secara terus-menerus. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya perlu diadakannya penilaian secara terus-menerus. Melalui penelitian dapat diketahui kelemahan dan kelebihan dari hasil dan proses belajar mengajar di kelas. Penilaian itu bersifat secara menyeluruh dan kontinu.
Menyeluruh itu artinya adalah penilaian yang mencakup semua aspek dalam sekolah, dalam kegiatan sekolah. Sedangkan kontinu adalah penilaian secara berlangsung setiap saat, yaitu pada awal, pertengahan diakhiri dengan melakukan sesuatu tugas. Yaitu berarti kalau secara kontinu itu setiap saat, berarti dalam proses pembelajaran, belajar secara berlangsung dari tahap awal hingga tahap penutupan proses pembelajaran belajar mengajar. Yang keenam yaitu menganalisis situasi belajar mengajar. Tujuan di sini terdapat tujuannya, yaitu tujuannya untuk memperbaiki situasi belajar mengajar. Agar usaha memperbaiki situasi belajar mengajar dapat tercapai, maka perlu analisis hasil dan proses pembelajaran. Dalam situasi belajar mengajar, peranan guru dan peserta didik itu sangat penting. Dan di sini dalam memperoleh data mengenai aktivitas guru dan peserta didik akan memberikan pengalaman dan umpan balik terhadap perbaikan pembelajaran. Memperlengkapi setiap anggota staf dengan pengetahuan dan keterampilan. Di sini, setiap guru harus memiliki potensi dan dorongan untuk berkembang. Kebanyakannya potensi-potensi tidak berkembang karena ada beberapa faktor, baik itu faktor negatif baik itu faktor objektif maupun faktor subjektif. Supervisi di sini harus memberikan dorongan stimulasi dan membantu guru agar mengembangkan pengetahuan dalam keterampilan hal mengajarnya. Mengajar itu suatu ilmu, pengetahuan, suatu keterampilan, dan sekaligus suatu kiat atau seni. Dan di sini supervisi harus memberikan dorongan atau stimulasi kepada guru-guru agar bisa meningkatkan potensi-potensi seorang guru lebih baik lagi dari seorang muridnya. Di situ dalam mencapai ilmu pengetahuan, dalam keterampilannya harus meningkatkan potensi keterampilan dan harus meningkatkan potensi dalam seni. Dan yang terakhir, memadukan dan menyelaraskan tujuan-tujuan pendidikan membentuk kemampuan-kemampuan. Untuk mencapai suatu tujuan yang lebih tinggi harus berdasarkan pada tujuan-tujuan sebelumnya, atau harus mereview tujuan-tujuan sebelumnya. Karena untuk mendapatkan hasil tujuan yang lebih baik lagi atau yang lebih tinggi lagi, kita harus belajar dari tujuan-tujuan sebelumnya atau mengevaluasi. Ada hierarki kebutuhan yang harus selaras. Setiap guru pada suatu saat sudah harus mampu mengukur kemampuannya. Mengembangkan kemampuan guru adalah salah satu fungsi supervisi pendidikan. Nah, di sini kita sebagai seorang guru itu harus mampu mengukur sebagaimana kemampuan kita. Jika misalkan kita hanya mampu dalam pelajaran agama, itu kemampuan kita. Jangan kita melebih-lebihkan kemampuan kita. Misalkan mengajar matematika, itu di luar dari kemampuan kita. Kita harus sesuai dengan kemampuan kita. Walaupun memang kita harus menggali kemampuan kita lebih baik lagi atau lebih intinya yang lebih baik lagi, tidak stok di kemampuan kita aja gitu, tetapi kita harus menambahkan kemampuan kita lebih baik lagi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat beberapa penjelasan dari saya kurang tidak jelas. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.